selamat pagi anak kelas 4 Bruder Nusa Indah. Berjumpa kembali di kelas daring Bruder Nusa Indah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan persen itu. Ya, pada dasarnya persen merupakan bilangan pecahan, yaitu mempunyai pembilang dan penyebut. Hanya saja karena persen adalah selalu 100 maka disebut persen. Nah, persen ini dilambangkan, nah misalnya ini lihat nih, ini dilambangkan ada 0 garis miring 0. Nah, ini persen ya, lambang persen ya. Ingat, persen itu selalu per 100. Misalnya di sini Bapak contohkan ada 5% ya. Nah, berarti karena persen itu selalu per 100, berarti ini bisa kita baca menjadi, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu adalah 5/100. Kemudian lagi di sini ada 7% dan 10%, berarti yang 7% ini menjadi 7/100. Kenapa 100 Pak? Karena persen adalah per 100. Nah, berarti yang di bawah ini 10%, berarti menjadi 10/100. Nah, tugas kita kan adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, coba simak caranya ya. Misalnya di sini Bapak contohkan 1/2. Ingat, kita ubah penyebutnya menjadi 100 ya. Nah, jika mengubah penyebutnya, kita juga harus mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Misalnya di sini kan 1/2, berarti 2 ini kita harus ubah menjadi 100. 2 kali berapa sama dengan 100? Nah, ternyata mendapat 50. Nah, ingat, jika pembilang dan penyebutnya ini harus dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Tidak boleh beda. Misalnya di sini 50, ya di atasnya harus juga 50. Nggak boleh di sini 50 di atasnya 30, nggak salah itu. Berarti tinggal kita kalikan aja, 1 dikali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 sama dengan 100. Berarti hasilnya 50/100. Tinggal kita ambil aja yang di atasnya ini. Jadi hasilnya adalah 50%. Nah, misalnya contoh kedua lagi. Misalnya di sini Bapak tuliskan 3/4. Caranya tetap sama. Kita cari atau kita ubah penyebutnya ini menjadi 100. 4 kali berapa yang sama dengan hasilnya 100. Nah, misalnya kita cari dulu ya, hasilnya adalah 25. Berarti 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Tinggal kita tulis aja yang di atasnya ini, kita ambil, berarti hasilnya adalah 75%. Nah, ini adalah cara mencari atau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa ya. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Misalnya di sini Bapak contohkan, ingat 25% artinya 25/100. Nah, tinggal kita kalau mengubah persen menjadi pecahan biasa, ini kita bagi ya, yang ini, yang per 100-nya kita bagi. Misalnya 100 ini kita bagi berapa? Ingat, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya di sini, nah 25/100. Nah, 25 ini, 100 ini bisa dibagi 25 ya. Berarti tinggal kita bagi aja hasilnya, 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi 25% hasilnya adalah 1/4. Misalnya lagi di sini Bapak contohkan 40%. Ingat, persen selalu per 100. Berarti di sini bisa kita tuliskan 40/100. 100 ini dibagi berapa? Yang bisa ingat, jika membagi, pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. Ini bisa dibagi 25 seperti di atas, tapi 40 ini nggak bisa dibagi 25. Artinya kita harus cari
biar pemilihan dan penyebutnya bisa sama-sama dibagi. Nah, misalnya di sini kita 100 ini kita bagi 20 bisa, karena 40 juga bisa dibagi 20. Nah, tinggal kita cari hasilnya. 40 dibagi 20 sama dengan 2, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Artinya 40% hasilnya pecahan biasanya menjadi 2/5. Nah, oke, itu merupakan salah satu cara mengubah persen menjadi pecahan biasa ya. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Tuhan memberkati.